Jadi pada video kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk cara mencegah dan mengatasi penyakit asma. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu pencetusnya itu apa. Karena asma sendiri itu kan pencetusnya beda-beda ya. Ada yang dari debu bisa debu rumah, debu dari loteng itu, debu kucing, hewan, anjing juga bisa, karena kucing sama anjing itu kan sering apa ya namanya berkeliaran gitu di mana-mana, apa sih namanya, klesot-klesotan dulu, apa tiduran di bawah itu kan membawa debu juga. Lalu dari debu dari luar rumah bisa, jadi kayak dari knalpot, dari apa namanya, pabrik, debu-debu pabrik, asap pabrik itu juga bisa. Nah itu. Terus yang kedua, dari, kalau ini yang termasuk saya, dari pikiran. Nah saya itu termasuk yang pikiran. Wah ini yang repot nih. Jadi sekarang hidup di mana sih yang nggak berpikir ya? Jadi kita kan semakin dewasa itu kan pasti lebih banyak berpikir. Beda kalau zamannya masih anak-anak, kan kita banyaknya main ya. Nah kalau makin dewasa kita makin banyak berpikir, banyak yang harus menjadi tanggungan kita. Ya itu, jadi kalau saya ya, misalnya saya ada kerjaan, terus kerjanya itu ribet dan mungkin saya punya rencana ini itu tapi tidak terlaksana. Nah di situ saya mulai stres. Jadi kalau saya stres, nah itu di situ bisa memicu asma saya. Itu yang kedua dari pikiran. Nah terus yang berikutnya, dari cuaca. Ada yang kambuh asmanya dari dingin, karena dingin minum es, atau mungkin yang kalau yang di Eropa sana mungkin kalau karena kena salju seperti itu. Dan ada juga yang cuacanya karena panas, aneh kan, jadi karena kepanasan sumuk, nah jadinya asma, jadi kayak wah gerah gitu kan, terus rasanya kayak sumpek. Nah itu bisa kambuh. Terus ada juga yang jadi dari dingin, cuaca ya, pancaroba. Nah namanya pancaroba, jadi misalnya dari pas musim dingin terus tiba-tiba pindah ke panas, nah itu bisa menimbulkan juga. Atau mungkin dari musim panas ke musim dingin, nah itu bisa kambuh juga. Nah itu. Terus yang berikutnya, nah ini yang lucu, saya pernah dengar ada teman saya itu dia punya asma, tapi kambuhnya itu karena kebanyakan ketawa. Nah kan aneh kan. Jadi kalau dari saya sih itu bukan dari ketawanya ya. Jadi itu kembali ke yang panas tadi, yang sumpek gitu. Jadi kita tertawa itu kan kita mengeluarkan energi. Jadi kita tertawa itu hahaha gitu, senang itu kan kita mengeluarkan energi. Nah kalau yang orang yang kambuh karena ketawa itu kan mungkin karena ketawanya terlalu terbahak-bahak, seneng, ada sesuatu yang lucu banget gitu, jadi dia langsung wah nggak tahan pengen ketawa kenceng. Nah begitu kita ketawa lepas, terbahak-bahak, itu kan kita energinya banyak yang keluar. Nah dari situ kita kan kalau ketawa kan pasti keringetan, apalagi kalau ketawanya sambil terbahak-bahak banget ya, itu kita pasti keringetan, sumuk, sumpek. Nah di situ. Jadi itu sama, kalau saya mengarahnya ke yang panas. Jadi dia nggak tahan dengan panas, sumuk. Nah itu dia bisa kambuh. Itu. Nah itu beberapa yang saya tahu asma pencetusnya itu. Nah yang berikutnya adalah tipsnya. Oke, jadi itu tadi tentang beberapa hal pencetus asma. Dan yang berikutnya ini adalah tips untuk pencegahannya. Jadi untuk yang cuaca dulu ya. Jadi yang mungkin karena dia nggak bisa dingin ya. Kalau nggak bisa dingin ya udah pasti nggak usah es, bener-bener hindari deh esnya. Sama sekali jangan mikirnya wah sekali-sekali deh, sekali-sekali
lagi panas banget nih cuacanya, aduh jangan, tetap minumnya yang anget-anget aja ya, minimal ya yang nggak nggak panas tapi juga nggak dingin ya, pakai air biasa aja. Lalu untuk yang panas ya gimana ya, kalau saya sih ya bawa kipas kali ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di luar apa, terik terik sinar mataharinya yang panas banget, kalau itu yang memicu untuk asma ya kita harus bawa kipas, atau kipas yang manual atau yang sekarang ada yang apa modelnya elektrik. Nah kita harus seperti itu, atau ya kita berusaha mendinginkan diri lah, mungkin mungkin sering ya pasti harus sering minum lah, sering minum, tapi juga jangan es juga ya, minum air dingin, air sejuk ya, itu dia. Lalu untuk yang debu ya udah otomatis kita harus menghindari debu, tapi bukan terus kita nggak bersih bersih, yang bersih bersih orang lain, enggak juga. Jadi kita harus tetap apa ya, tetap bersih bersih. Jadi nah biasanya orang yang punya asma itu sensitif banget, jadi dia tahu nih kalau misalnya wah ini sofanya berdebu nih, nah itu jadi dia punya apa ya, kasarnya udah kayak punya indera keenam gitu loh. Jadi sebenarnya bukan indera keenam, tapi dia peka, jadi peka dengan wah ini debu nih, udah nggak rasa nggak enak, hidungnya gatel atau apa. Nah orang yang apa nggak punya asma karena debu ya biasa aja, jadi kayak wah debu ya udah duduk aja di situ. Beda kalau orang yang punya asma bakal risih, jadi dia ih apaan sih nih kok kayak nggak enak nih baunya. Nah itu jadi begitu udah tahu langsung dibersihin gitu aja. Nah kalau yang pikiran seperti saya itu apa ya, ya dibawa santai aja lah, enjoy aja. Seberat apapun misalnya kita, mungkin kita kerja sebagai karyawan mungkin, atau kita punya bos, atau kita punya teman, atau kita punya partner kerja atau apalah yang mungkin membuat kita ribet, atau kerjaan numpuk atau segala macam, santai aja bos. Jadi kita nggak perlu waduh capek banget nih, aduh ngeluh lah, jangan sampai ngeluh. Jadi kita bawa santai aja, sering-sering dengerin musik yang enjoy apa, banyakin pikiran-pikiran positif. Kalau yang sudah berkeluarga, udah punya anak, main sama anak itu capek tapi senang. Nah itu dia. Jadi apa ya, ya cari pinter-pinternya kita lah, cari hiburan, tapi ya tahu waktu ya, jangan sampai merugikan orang lain juga. Nah itu kalau saya sih itu. Jadi kalau saya udah mulai banyak apa, mungkin saya kan pelatih ya, jadi mungkin lagi ngurusin mau lomba, ada hal-hal yang membuat saya ribet, saya stop dulu. Jadi saya ribet nih, udah saya stop dulu, saya kerjakan besok atau nanti. Jadi saya istirahat dulu, ya udah kerjainnya nanti. Nah gitu aja, pokoknya dibawa santai. Nah yang berikutnya untuk orang yang kambuhnya karena ketawa ya ini yang aneh nih, masa menghindari ketawa, kan nggak mungkin juga. Tapi ini dari teman saya dulu, saya ya yang apa, kambuhnya karena tertawa itu dia cenderung untuk memang benar-benar menahan ketawa yang terbahak-bahak ya. Jadi dia tetap ketawa tapi mengusahakan untuk tidak terlalu terbahak-bahak. Nah itu jadi dia terus juga dia menghindari sesuatu yang terlihat lucu banget. Jadi misalnya ada yang lagi ngelucu nih, lagi ngejok kan, jadi kayak wah cerita sesuatu yang lucu ya, dia ketawanya secukupnya aja, habis itu pergi, atau dia dengerin musik, atau dia menyibukkan sesuatu. Jadi dia mungkin wah langsung megang HP, pura-pura ngechat atau gimana, atau main game, jadi dia mengalihkan lah. Nah seperti itu. Nah dari semua tipsnya itu yang paling penting adalah kita dari keseluruhan ya. Kalau itu kan tadi personal ya, personal tuh maksudnya dari debu ya gini, dari panas ya gini, dingin gini, pikiran gini, tertawa ya gini. Nah kalau yang sekarang kesimpulan keseluruhan, jadi yang paling pertama adalah jaga kebersihan. Itu udah jelas, mau orang yang asma mau orang yang gak asma itu wajib jaga kebersihan. Yang kedua ya
makan makanan yang bergizi. Jadi misalnya, nah ada juga tuh yang, wah jadi lu baru keinget nih. Jadi ada orang yang asmanya juga karena eh, makanan itu juga bisa. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, menghindari makanan yang jadi pemicunya kita. Misalnya dia alergi udang itu, atau makanan-makanan seafood yang mungkin dia nggak tahan dengan terus gatel terus memicu asmanya, itu juga ada yang seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter makan makanan bergizi, tapi juga yang menghindari pencetusnya. Nah itu, terus banyak minum air putih ya tentunya, jangan minum yang aneh-aneh ya. Yang berikutnya rajin olahraga, pasti itu tentunya ya. Ya kalau saya anjurin, olahraga yang paling bagus adalah berenang. Nah karena apa, berenang itu kan semua anggota tubuh kita itu bergerak, mulai dari tangan, kaki, eh, bagian kepala. Jadi kita nafas tuh kan kanan kiri, atau mungkin kita ke depan itu kan, itu kita bergerak semua. Nah terus paru-paru, nah jadi kita bisa melatih paru-paru jadi lebih sehat lah. Tapi juga jangan lupa kalau untuk yang belum bisa berenang harus dengan trainer ya, pelatih yang bisa mendampingi. Lalu yang kedua, olahraga yang berikutnya adalah selain berenang, jogging ringan ya, tapi ya karena ada juga orang yang dia jogging yang tadinya belum asma, begitu jogging tapi malah kambuh, ada juga yang seperti itu. Jadi kita harus tetap ikutin aturan olahraga ya. Jadi pemanasan dulu, stretching, pemanasan sebelum jogging, jalan dulu berapa menit, sekitar 10 sampai 15 menit, jalan-jalan dulu kecil, nanti baru perlahan lari pelan-pelan. Nah, jangan langsung sprint, jangan langsung cepat. Nah, kalau yang saya anjurkan ini lari yang ringan aja. Jadi jogging ringan, gak usah yang cepat-cepat itu. Terus yang berikutnya adalah sepeda juga hampir nggak jauh beda dari lari tadi. Pokoknya kita harus tetap ikuti aturan pemanasan, stretching, terus mulai dari yang ringan dulu. Nah itu aja. Oke. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita udah terlanjur kambuh. Nah kalau misalnya udah terlanjur kambuh, saya sih biasanya gini. Saya kalau mau kambuh, saya kerasa. Jadi mulai pertama kayak hidungnya gatel, gak enak buat napas. Nah lama-lama kok agak sempit bagian dada itu, kayak sempit, kayak sesek, belum bunyi ya tapi sesek. Nah baru berikutnya keluar mengi gitu, ngik. Nah seperti itu, jadi baru keluar menginya. Nah kalau saya seperti itu. Jadi begitu udah tahu feeling saya udah, wah ini mau kambuh nih, yang pertama saya lakukan adalah cari udara bebas yang mungkin banyak pepohonan. Jadi atur napasnya, terus buang jauh-jauh pikiran yang membuat jadi beban. Jadi misalnya saya kan tadi karena pikiran ya, jadi begitu saya udah tahu mau kambuh, wah ini saya terlalu berat mikir nih, saya langsung buang jauh-jauh tuh pikiran-pikiran yang membuat saya stres. Saya buang, saya buat relax. Kalau itu semua udah dilakuin tapi masih terasa sesek, ya udah ambil obat. Kalau obat saya yang selama ini saya pakai adalah obat yang semprot. Nah obat semprot kalau udah 1 kali semprot biasanya langsung hilang. Tapi ada juga yang disemprot 1-2 kali nggak hilang, langsung lari ke rumah sakit. Nanti biasanya di nebul namanya, jadi kayak diuapin gitu. Nah itu kalau udah terjadi ya. Jadi kalau udah terjadi itu yang saya lakukan. Itu aja tips-tips dari saya, cara mencegah timbulnya asma, dan cara kalau udah terjadi asma. Itu tadi yang saya udah sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekiranya kalau ada yang salah atau yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon maklum ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.